Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kembali lagi bersama kami dengan host saya Komarudin. Saya host kedua. Dan ini Dan narasumber ini kita kedatangan narasumber yaitu Ahmad Abang Sukari. Ya, Abang Sukari, panggil aja Abang Sukari ini sebagai pengelola ketua yayasan ya Bang ya? Bukan ketua sih sebenarnya, pengelola. Pengelola Yayasan Rodatun Nisa. Betul. Ya, yang bertempat di daerah Teluk Naga ya Bang ya? Betul. Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Oke. Nah, kita di sini itu buat memenuhi tugas, yaitu tugas membuat podcast di mata kuliah etika profesi. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke narasumber kita nih, Pak Siap. Sukari. Siap, Bang Sukari ya? abang, Iya. Biar Ini katanya dia mau dipanggil abang katanya, biar kelihatan muda. Betul. Nah, Bang Sukari apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, Jadi sekarang baik. kesibukannya apa aja nih Bang? Oke, kesibukan saya yang pertama, saya masih kerja sebagai salah satu karyawan swasta di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yang kedua, di sela-sela hari libur saya, selain saya jadi karyawan, saya juga sebagai staf pengajar. Di Sabtu dan Minggu, kadang saya suka mengajar di salah satu sekolah non formal. Dan ketiga juga, saya juga sebagai pengelola ini. Yayasan Rodatun Nisa itu yayasan keluarga sebenarnya itu, makanya bisa dikelola ya kapan aja, namanya juga yayasan keluarga gitu. Jadi ada ya lumayan lah, cukup sibuk. Waktu tidur saya sangat sedikit, hampir sampai malam saya harus kerja juga, harus mengelola yayasan juga harus juga terjun ke dunia pendidikan gitu. Oh, jadwalnya Bang Sukari ini sungguh lumayan padat lah, lumayan padat. Usia sekarang berapa Bang? Boleh tunjukin nih usia? Nggak apa-apa lah. Usia saya sekarang ya menginjak 36, hampir 40 lah. Makanya kalau 40 belum jadi orang sukses itu namanya jadi orang yang gagal. Iya. Kalau 40 itu harus jadi orang sukses. Untuk usia yang segini udah banyak sekali ya jadwal padatnya. Alhamdulillah. Nah, saya mau bertanya nih Bang Sukari. Siap. Untuk jenjang pendidikan di Rodatun Nisa itu awal mulanya seperti apa sih? Awal mulanya, lebih tepatnya mungkin awal mulanya terbentuknya yayasan itu ya. Iya, benar. Yayasan itu terbentuk sebenarnya udah lama. Awal mulanya hanya melaksanakan pendidikan ngaji seperti biasa itu. Ngaji sore, kadang ngaji malam. Nah, berhubung hanya sekedar formalitas, ada terbersit, kenapa enggak diresmikan ke pemerintah gitu. Makanya untuk memformalkan pendidikan itu harus didikan yayasan. Dalam yayasan itu baru bisa menaungi namanya pendidikan, ada TK, ada SMP, ada SMA. Nah, dalam satu naungan yayasan. Tanpa adanya yayasan, maka tidak bisa terbentuk jenjang pendidikan itu. Yayasan dulu dibentuk, habis yayasan baru adanya SK Kemenkumham, barulah kita bisa mengajukan izin sekolah, ada TK, ada PAUD. Kebetulan dalam naungan Yayasan Rodatun Nisa itu yang pertama ada pendidikan anak usia dini, PAUD. Yang kedua ada namanya PAUDku, pendidikan anak usia dini Al-Quran, itu dalam naungan Kementerian Agama. Dan yang ketiga ada yang namanya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, MDA. Itu non formalnya jenjang dari SD, SMP, dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Itu non formalnya. Dan juga ada majelis taklim pengajian ibu-ibu. Itu semua dalam naungan Yayasan Rodatun Nisa. Oh, banyak juga ya. Alhamdulillah, jenjang pendidikan banyak. Banyak juga. Iya, dalam satu naungan yayasan itu juga banyak ya, ada aktivitas di luar pendidikan juga, kayak contohnya tadi ibu-ibu. Ya, ibu majelis taklim pengajian, ada BKMT, ada badan kontak majelis taklim, bisa keluar kadang ziarah juga. Ada bakti sosial, ada juga santunan anak yatim di dalam naungan Yayasan Rodatun Nisa itu. Oh, gitu. Nah, Bang Sukari ini tentunya tidak sendiri gitu ya untuk membangun sebuah Yayasan Rodatun Nisa ini. Nah, orang-orang yang berperan di Yayasan Rodatun Nisa ini siapa aja Bang? Atau keluarga aja atau dari orang lain gitu? Karena ini yayasan keluarga, yang paling berperan ya pasti keluarga, terutama ibu ya, karena awal mula terbentuknya pendidikan itu ya ibu saya itu ya, Umi lah bahasanya. Umi. Baru di situ dibuatlah yayasan, ada abang saya, ada empok saya. Nah, baru saya
dalam keluarga itu mengelola yayasan itu. Untuk sementara ini belum ada orang dari luar, hanya dikelola dari keluarga Oh, sendiri. dari keluarga sendiri. Betul. Nah, mungkin kalau gurunya ada yang dari luar. Kalau Merekrut gurunya dari itu pun masih saudara, kayak Hmm. keponakan atau sepupu gitu. Semuanya guru itu dari anak, cucu, mantu ngajar di situ semua. Jadi masih dalam naungan keluarga. Masih family nih. Family, ya. Masih Betul. family. Oke. Untuk jenjang pendidikannya tadi dari Ada TK, ada PAUD, ada Madrasah Diniyah Awaliyah, ada juga Majelis Taklim. Nah, kebetulan belum ada, kita belum bisa mendirikan SMP belum karena yayasan itu dekat dengan SMP negeri. Jadi Oh, belum oke. bisa untuk bersaing lah sama negeri itu, takutnya Iya. nggak dapat murid. Iya. Benar. Nah, kan kita tahu sendiri ya jadwal Bang Sukari ini padat banget gitu. Nah, untuk Alhamdulillah. mengatur waktunya itu gimana, Bang? Untuk mengatur waktunya yang penting kita mastiin jadwal kerja itu dari hari apa ke hari apa. Nah, setelah jadwal kerja kan libur Sabtu Minggu, baru kita kelola Sabtu Minggu. Kadang juga malamnya. Yang penting mah badan sehat aja, baru kita bisa beraktivitas yang lainnya. Insya Allah kalau badan sehat kita bisa ngaturnya. Gitu. Yang penting utama badan sehat dulu dah. Ya, badan sehat, baru kita atur sedemikian rupa waktu jadwal per part-partnya supaya bisa terangkul semua gitu. Ini untuk motivasi juga Iya. untuk kawan-kawan yang Betul. lagi bersusah payah untuk menjadi sukses nih. Betul. Iya. Buat teman-teman ya yang masih muda, jangan sampai kalah. Ayo tetap semangat, jangan mager lah, jangan jadi kaum mager. Ayo gerak semuanya supaya bisa ya selama masih ada waktu manfaatin umur semaksimal mungkin. Nah, Gitu. quotes tuh kata-kata untuk hari ini. Jelas. Ya, aduh, ada apa lagi? Nah, oke, kita kan tadi udah ngebahas banyak tentang pendidikan ya, Betul. tentang jenjang-jenjangnya dan juga mungkin bahasanya perintilan-perintilannya di dunia pendidikan. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak, Benar. terkait Siap. dengan pembicaraan kita saat ini lah. Oke. Nih, kenapa Bapak memilih di bidang pendidikan? Gitu? Kenapa Pak? Kenapa? Kalau kenapa berarti Iya, karena, iya. gitu. Karena Mungkin saat ini kan ada mungkin ini bisa dibilang bisnis juga ya Pak, bisnis yang lebih menggiurkan gitu Pak. Menjanjikan. Iya, kenapa Bapak memilih yayasan pendidikan? Boleh silakan dijawab Pak. Kalau pengen kaya jangan ke pendidikan. Kalau pengen kaya kerja. Dunia pendidikan usahakan harus ikhlas. Itu yang paling penting. Karena apa? Pendidikan kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk mengamalkan ilmu yang kita punya. Ya, wadahnya itu pendidikan. Kalau misalkan ilmu yang kita punya, kemudian enggak kita amalkan, sia-sia. Makanya dibuatlah jenjang pendidikan. Adapun yang memanfaatkan pendidikan untuk memperkaya diri, itu oknum. Dan tanda kutip oknum ya, oknum. Kita nggak bisa mukul rata ya Pak. Iya, adapun itu oknum. Memang sekarang saya akuin banyak bantuan dari pemerintah di bidang pendidikan itu. Akan tetapi kalau kita makruf ya, maksudnya nggak bisa ngontrol bantuan itu, akhirnya mohon maaf nih ya, ada bantuan pemerintah tiba-tiba besok ketua yayasan beli mobil. Ada bantuan pemerintah besok mobilnya Alphard ganti, ada. Tapi itu hanya oknum ya. Iya, oknum. kita nggak nyebut siapa-siapa. Dan alhamdulillah kalau saya mah insya Allah kalaupun ada bantuan segera dialokasikan untuk pembangunan atau ada bantuan kasih santunan anak yatim gitu. Berusaha semaksimal mungkin, emang itu godaan yang paling berat. Godaan paling berat. Tapi sekali lagi balik lagi ke hati kita, mau ikhlas apa emang mau ngambil keuntungan dari dunia pendidikan itu, Bang Iki. Emang bener banyak bantuan pemerintah, belum lagi dari pungutan biaya orang tua murid atau dari wali murid atau SPP lah ya. Kalau emang kita niatnya untuk memperkaya diri, lebih baik kerja, jangan ke pendidikan. Gitu. Sudah cukup jelas ya. Maksudnya kalau mau nyari duit jangan di pendidikan. Mungkin yang nyari duit di pendidikan itu oknum ya Pak. Iya, kita nggak bisa pukul rata. Ataupun kalau emang mau nyari kehidupan yang tenang, kita pengen mengamalkan pendidikan atau ilmu yang kita punya, ikhlas saja, rezeki mah datang dari Allah. Nah, itu juga bukan berarti di dunia pendidikan itu nggak ada uangnya.
Nah, ya, kita juga gurunya bisa. bahkan dari mana kalau nggak ada duitnya? Itu gitu. dia. Tapi paling enggak ikhlas ya dari hati. Insya Allah rezeki mendatang dari Allah. Banyak kok. Amin. Guru itu gajinya kecil tapi berkah. Guru itu gaji kecil tapi berkah. Itu yang saya ambil dari situ. Kadang jauh. Saya pernah jadi guru sebulan paling dapat 500 sampai 700 ribu. Jauh banget kan sama UMR pabrik. Betul. Nah, pokoknya Jauh. ini gaji paling kecil di antara karyawan yang lain. Iya, Betul. 500 itu Cara 1 juta, 1 juta gaji per bulan itu ngajar sampai sore. Itu pun harus berbagai sekolah. Saya ngajar di SD, ngajar SMP. Itu kalau digabung-gabung paling sebulan 1 juta. Jauh kan sama gaji pabrik. Tapi alhamdulillah ya kecukupan gitu. Berkah ya, Bang, ya? Berkah alhamdulillah Berkah. gitu. Ya oke. Jadi saya juga ada pertanyaan lagi nih Pak. Siap. Terkait dunia pendidikan juga. Boleh. Kira-kira Bapak kan udah menjalani dunia pendidikan ini kira-kira berapa tahun, Pak? Udah kurang lebih dari 2013. Kurang lebih 10 tahun lah. Kurang lebih 10 Ya tahun. berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, selama 10 tahun itu kira-kira kendalanya apa, Pak, gitu, Pak? Dalam menjalani yayasan Terus pendidikan apa ini. ya? Nah, Seperti apa kendalanya gitu? itu apa, Pak? Ke yayasannya apa yang ke pendidikannya nih? Mungkin bisa keduanya, Pak. Oke, Iya, saya dijelaskan. jelaskan ke yayasannya dulu ya. Ya. Karena yayasannya ini yayasan pendidikan, jadi modalnya pun modal sendiri. Nah, itu Oke. untuk membangun dari awalnya pun modal sendiri, yaitu keterbatasan dana. Tuh, yang kedua, Sampai keterbatasan dana. keterbatasan sumber daya manusia yang mungkin harus lebih kompeten dalam mengelola itu. Gitu. Oke. Yang ketiga, dua yang paling krusial ya. Yang pertama keterbatasan dana untuk mengembangkan pendidikan. Yang kedua sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola itu. Gitu. Dua itu intinya. Oke. Siap. Ada lagi? Ya. Kalau untuk bantuan dari pemerintah itu awal mulanya pengajuan atau kayak gimana? Kalau bantuan pemerintah ini ada saya bagian part-partnya dulu ya. Iya. Oke. Untuk bantuan pemerintah reguler untuk pendidikan yang formal ya, dalam undang-undang pendidikan itu ada namanya BOP, Bantuan Operasional Pendidikan, dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA. Nah, itu nominalnya yang saya tahu itu per siswa dihitungnya. PAUD 300.000 yang saya tahu ya. Per siswa SD 600 kalau nggak salah ya. SMP 800, sedangkan SMA per siswa 1.300.000. Itu per 6 bulan sekali dicairkan. Untuk sekolah yang sudah memiliki izin operasional dan terdaftar di data Dapodik namanya, data pokok peserta didik. Nah, itu baru bisa untuk mendapatkan bantuan itu. Itu dari pemerintah, ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten. Kebetulan kalau jenjang PAUD itu dari pemerintah kabupaten per 6 bulan sekali pencairannya untuk sekolah yang sudah memiliki izin dan sekolah yang mensinkronkan data pokok peserta didiknya di aplikasi Dapodik. Itu bantuan itu. Ada juga bantuan dari luar, dari swasta. Kebetulan kemarin saya juga PAUD saya kebetulan dapat bantuan dari yang namanya Happy Heart, yayasan yang peduli tentang pendidikan. Alhamdulillah bantuannya berupa kayak alat cuci tangan untuk siswa, untuk logistiknya gitu ya, dari luar ada juga ya. Betul. Gitu. Jadi ada bantuan-bantuan dari secara regulernya, ada bantuan yang dari pemerintah namanya program-program per tahunnya, ada bantuan dari kayak provinsi untuk dana pembangunan atau pengembangan kelas, penambahan kelas gitu. Ada juga dana dari BOP untuk biaya operasional pendidikan itu. Mungkin keperluan siswa, bayar gaji guru gitu dari situ. Jadi itu pemasukan atau bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak program-program bantuan dari pemerintah yang tersalurkan ke sekolah-sekolah. Makanya banyak orang, mohon maaf ya, mendirikan sekolah karena ingin mendapatkan bantuan. Ya mungkin itu oknum ya, gitu. Jangan dibahas. Hanya sekedar tahu saja, itu ya. Itu hanya sekedar tahu saja. Jangan dibahas juga nih Pak. Ya, kita orang awam kan, jangan bahas itu, jangan dibahas. Ya, siap. Nah, untuk Roda Tunisia ini kan swasta ya? Swasta. Nah, itu bedanya sama yang negeri sama swasta itu seperti apa, Bang?
Oh, kalau swasta itu jelas dikelola sama perorangan ya. Perorangan. Sedangkan kalau negeri itu naungannya ya ke dinas. Oh, ke dinas. Langsung ke dinas untuk pendidikan. bantuannya itu sama aja atau kalau bantuan sama aja. Oh, sama Kalau aja. Sama-sama kemajuan gitu ya. Sekarang disamaratakan. Mau itu sekolah swasta atau sekolah negeri itu sama. Oh, sama. Misalkan tadi saya bilang untuk PAUD Ya, 300, nominal sekian, SD nominal sekian, mau SD itu swasta, mau SD itu negeri, sama bantuannya. Biaya operasional pendidikannya sama. Per 6 bulan sekali pencairannya. Antara sekitar bulan Maret dengan bulan Oktober. Maret April lah biasanya. April Mei itu pencairannya. Sampai Oktober November pencairan yang kedua. Ada tahap 1 itu April atau Mei pencairannya. Tahap 2-nya sekitar Oktober November pencairannya. Oh, dari Abang ini mulai dari PAUD ya Bang ya. Benar. Sampai jenjang karirnya sekarang saya pernah jenjang ngajar di TK juga pernah, ngajar di MI itu setara SD juga pernah, ngajar SMP juga pernah, ngajar SMK juga pernah. Jadi emang jam terbangnya udah semua banyak ya, Pak ya? Saya pernah ngalamin lah, pernah ngajar semua pendidikan. Jadi saya tahu karakter yang PAUD dia kayak gini, karakter yang SMP kayak gini, karakter yang SMA saya gini. Alhamdulillah jadi tahu gitu. Untuk jenjang pendidikan di Raudatul Nisa ini dari PAUD sampai SMK sudah, Pak? Enggak, untuk saat ini hanya PAUD, PAUDku, Madrasah Diniyah dan Majlis Ta'in. SD dan SMP-nya masih belum. Oh, masih. Mudah-mudahan ke depannya bisa. Mudah-mudahan bisa. Oke. Jadi mungkin ada satu lagi nih, Pak. Siap. Kira-kira di Bapak di Yayasan Raudatul Nisa ini targetnya ke depannya itu apa, Pak? Targetnya yang pertama, yang jelas ingin mengembangkan ruang kelas. Kebetulan sekarang baru ada ruang kelas 2. Pengennya sih tingkat supaya di atasnya itu sekaligus mau rencananya mau ada pesantren. Jadi ada yang mukim di situ. Mau ada pesantren. Terus target yang keduanya supaya mudah-mudahan PAUD saya bisa go internasional. Bisa dikenal di masyarakat siapa luas. tahu ya, Bang, mudah-mudahan penonton ya, juga ada yang mau bantu gitu, Bang. Siap. Nanti di deskripsi ya, boleh. Itu target ya, kedua target itu dalam mudah-mudahan dalam jangka waktu pendek. Yang pertama ingin mengembangkan ruang kelas ya, supaya pengen sih ada pesantrennya. Yang kedua supaya PAUD saya bisa go internasional. Kita doakan. Siap. Oke, mungkin kita udah di penghujung acara ya. Oke, kita udah membahas tadi tentang dunia pendidikan dengan Bang Sukari ini. Terima kasih banyak Bang Sukari. Oh iya, ada yang pengen saya jelasin lagi ya tentang pendidikan ya. Jadi kalau teman-teman takutnya ada yang belum tahu ya, pendidikan itu atau jenjang pendidikan ada yang dalam naungan pendidikan atau dinas pendidikan, ada yang dalam naungan Kementerian Agama. Saya jelaskan yang dalam naungan Kementerian Pendidikan atau dinas itu yang pertama dari PAUD atau TK ya. TK, SD, SMP, SMA atau SMK itu naungannya dinas pendidikan atau Kemendikbudristek. Nah, sedangkan dalam naungan Kementerian Agama itu ada yang namanya RA, Raudatul Atfal, setara dengan TK. Nah, habis RA itu MI, Madrasah Ibtidaiyah, setaranya sama SD. Dari MI naik lagi MTS, Madrasah Tsanawiyah, setaranya SMP. Dari MTS baru MA, Madrasah Aliyah, setaranya SMA atau SMK. Jadi ada naungan dalam Kementerian Agama, ada naungan dalam Kementerian Pendidikan. Itu sama diakuin gitu. Banyak mungkin yang takut yang belum tahu, MI itu apa? Kadang MTS itu apa? MI, MTS, SMA. Kalau SD, SMP, SMA itu pendidikan, naungan Kemendikbudristek, sedangkan Kemenag itu MI, MTS, MA. Gitu. Siap. Oke. Mungkin itu yang formal ya, itu dalam naungan non formal. Ada juga non formalnya. Banyak ternyata. Paket A, paket B, paket C itu non formal. Itu non formal ya. Iya. Boleh sedikit mungkin Pak di spill Pak yang non formalnya Pak. Yang non formalnya dalam Kementerian Pendidikan itu ada yang namanya PAUD ya atau KB. Terus ada paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C itu setara SMA. Itu non formalnya. Oh, itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan. Itu paket A. Nah, sedangkan ada lagi non formalnya dalam naungan Kementerian Agama. Itu namanya Awaliyah Wusta Ula.
Ya, mungkin Banyak pernah ya denger ya, ternyata Awaliyah, Usto, Ula itu sama setara. Paket A-nya kalau nggak salah Awaliyah, paket B-nya Usto ya, Usto apa Ulo? Ula, pokoknya gitu lah. Paket B-nya ada Usto, paket C-nya ada Ula gitu ya. Itu naungan Kementerian Agama, non formalnya. Jadi kesimpulan dari perbincangan kita nih, eh, hanya sekedar ngasih saran lah buat para anak-anak muda nih. iya. Ayo jangan mager, kita semangat supaya bisa mewujudkan mimpi-mimpi, supaya bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin supaya jadi manusia yang bermanfaat dan berguna. Ya. Oke, Mungkin mantap. ya dari saya cukup sekian, mungkin silakan Pak MC mau ditutup. Oke, Siap. Aduh, ini pembahasannya berat juga ya, lumayan berat juga. Iya, Luar biasa, luar biasa. Oke, kita udah banyak berbicara tentang pendidikan, baik pendidikan formal ataupun non formal, dan juga ada pendidikan yang agamanya juga. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kami pamit undur diri. Barangkali ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.